Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu dan Bapak sekalian? Bu Sifa, Bu Rizka, Bu Julia, dan Pak Ahmad. Sehat semuanya? Sehat, Sehat, Pak. Pak. Sehat walafiat. Pak. Alhamdulillah. Ya, kebetulan Bu Rizka, Bu Sifa, sama Bu Julia semester yang lalu ikut kuliah saya ya di Halal Green, Bu ya. Betul Bu ya? Betul, Pak. Nah, sudah dilihat nilainya Bu? Sudah nilainya sudah dilihat? Sudah, Pak. Makasih, Pak. Alhamdulillah ya. Sudah, Pak. Nah, itu semua tentu sekali nilainya berkat dari usaha dari Ibu dan Bapak sekalian. Nah, perlu saya jelaskan bahwa penilaian perkuliahannya Pak Ahmad dan beberapa yang lainnya terdiri dari kehadiran 5%, kemudian praktikumnya 35%, ya. Jadi kan sudah 40 ya. Nah, yang 30% UTS dan 30% UAS. Jadi tugas praktikumnya ini wajib dikerjakan seperti yang semester yang lalu. Kalau Ibu dan Bapak bolong satu saja akan dibagi 14 kali. Nah, nilainya misalkan dapat 85, 87, terus itu akan dijumlahkan semua dibagi 14. Karena itu upayakan, perjuangkan jangan sampai ada tugas praktikum yang bolong. Kerjakan semampunya, ya sekalian. Yang paling penting dikerjakan. Begitu ya Bapak sekalian. Baik, kita mulai dengan materi 1. Ada yang mau ditanyakan? Pak Ahmad. Belum, Pak. Ya. Nah, oke. Belum ada, Pak. Belum ada, baik. Nah, Ibu dan Bapak, apa yang akan kita bahas selama 1 semester ini seperti yang sudah saya upload di bagian awal kita akan membahas tentang pengantar analisis keputusan. Di sini ada teorinya dan ada praktikumnya. Kemudian bagian kedua kita membahas tentang lingkup keputusan atau ruang lingkupnya. Kemudian pertemuan ketiga kita akan bahas tentang tipe-tipe dari keputusan. Ya. Nah, dan keempat, siklus analisis keputusan. Kemudian kelima, diagram keputusan. Dan 6, penentuan pilihan. Oke. Setelah berikutnya ini bagian ketujuh adalah keputusan transportasi. Nah, setelah UTS kita akan lanjutkan keputusan distribusi, keputusan lokasi fasilitas. Jadi ini keputusan-keputusan terkait dengan bidang logistik. Sengaja saya buatkan supaya Ibu dan Pak familiar ya. Kemudian keputusan dengan menggunakan AHP. Nah, AHP ini suatu tools atau metode yang digunakan untuk membuat keputusan yang menggunakan hierarki dan persepsi para ahli. Gitu ya. Jadi ini suatu tool yang bermanfaat untuk menjustifikasi sebuah keputusan. Tahap awalnya dijelaskan dulu bagaimana atau apa yang dimaksud dengan AHP. Selanjutnya nanti bagaimana cara menghitungnya dengan menggunakan Excel. Berikutnya nanti bagaimana cara menghitung dengan menggunakan software, expert choice software. Dan bagian keempat 13-nya adalah analisis artificial intelligence. Dan bagian terakhir adalah expert system. Nah, Ibu Roba sudah pernah dengar belum artificial intelligence dan expert system? Apa sebenarnya artificial intelligence? Pernah dengar Pak Ahmad? Kecerdasan buatan itu, Pak ya. Nah, pernah dengar. Oke, bagus. Dan expert system ya. Itu nanti kita akan diskusikan di pertemuan 13 dan 14. Kalau Ibu dapat lihat di sini ada teorinya, materi teori dan di bawahnya materi praktek. Begitu ya? Kita paskan. Baik. Ini berapa? Kita diskusikan topik yang pertama sekarang.
Oke, ini ya kita diskusikan dulu tentang introduction-nya, tentang teori keputusan. Baik. Nah, Ibu dan Bapak, di bagian awal ini kita lihat di slide terlihat bahwa aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh kita sehari-hari itu didasarkan sebenarnya oleh suatu keputusan yang kita buat baik sadar maupun tidak sadar. Setiap hari kita membuat ratusan atau bahkan mungkin ribuan keputusan, baik sadar maupun tidak sadar. Baik keputusan itu untuk diri kita sendiri dan juga untuk eksternal pihak lainnya, organisasi atau perusahaan atau yang ya kita sudah familiar atau terbiasa dalam hal membuat keputusan. Itu ya. Nah, kemudian kalaulah hal itu memang suatu hal yang sudah sehari-hari kita lakukan, artinya kita juga sudah familiar. Persoalannya, mengapa hal itu perlu dipelajari di dalam kurikulum, terutama kurikulum D4 logistik bisnis, dan secara umum banyak di apa itu namanya program studi yang lainnya mempelajari tentang pengambilan keputusan ini. Berbagai macam namanya. Ada analisis keputusan, ada multi kriteria decision making atau pembuatan keputusan dengan kriterianya majemuk dan macam-macam yang lain. Nah, pertanyaannya mengapa kita harus membuat atau mengkaji ini dengan sebuah keputusan? Nah, mari kita lihat begini. Ibu dan Bapak, setiap hari Ibu dan Bapak sering membuat keputusan-keputusan. Begitu ya. Saya tanya dulu ke Pak Ahmad. Ya. Pak Ahmad, coba jelaskan atau sampaikan keputusan apa yang Pak Ahmad buat mulai dari bangun tidur tadi sampai sore ini. Satu saja. Sebuah keputusan apa? Satu saja. Contoh. Kalau keputusan, saya bikin jadwal kunjungan, Pak. Jadwal kunjungan ke mitra. Oke, jadwal kunjungan ke mitra. Pak Ahmad di bagian marketing, betul kan? Saya kepala kantornya, Pak. Kepala kantor, oke. Ya, jadi jadwal kunjungan. Baik, sekarang saya tanya Bu Yulia. Bu Yulia dengar? Bu Yulia? Kemana Bu Yulia? Bu Diska, harap dimonitor ya. Iya, Pak. Nah, Bu Diska coba berikan sebuah contoh keputusan yang Bu Diska lakukan. Dari pagi tadi sampai sekarang, satu saja. Keputusan yang sederhana juga. Kalau saya tadi, karena setiap hari Senin itu harus setor ke bank, jadi jam berapa saya setor ke bank sih, Pak? Oh, jam berapa diputuskan setor ke bank? Jam berapa Bu tadi diputuskan? Tadi jam 10, Pak. Jam 10. Kalau Pak Ahmad tadi memutuskan kunjungan ke mitra yang mana, Pak? Ke Disduk Capil, Pak. Evaluasi program kerja kita. Oke, baik. Disduk Capil. Disduk Capil. Baik. Bu Siva, dengar Bu Siva? Siva, harap dimonitor ya, Bu Siva. Jangan cuma handphonenya di join, tetapi orang tidak ada. Bu Siva, Dabira, Bu Dabira, Iya, Pak. Nah, begitu tuh, dimonitor. Jangan ditinggalkan pergi kemana. Coba satu contoh, apa keputusan yang Bu Dabira buat dari pagi sampai saat ini? Satu saja. Yang sederhana, yang sederhana aja dalam untuk kehidupan Bu Dabira sendiri. Sederhana-sederhana. Mulai dari bangun tidur tadi. Menentukan mau makan apa, Pak? Nah, menentukan mau makan apa. Pagi tadi ya. Jadi makan apa diputuskan, Bu Dabira? Makan apa? Tadi pagi makan nasi uduk, Pak. Oke, bagus. Itu contohnya ya. Bu Yulia sudah dengar? Yulia,
Yuli. Iya, Pak. Ya, Bu Yulia coba kasih contoh satu keputusan yang dibuat oleh Bu Yulia dari pagi tadi sekarang. Saya bisa pembelian barang yang Halo, Pak. Ya, Ibu memutuskan apa? Coba. Pembelian barang, Pak. Jadwal pembelian barang. Persetujuan barang. Pembelian, Pak. Saya kurang dengar nih suara Bu Yulia ya. Mungkin posisi di mana, Bu Yulia, di mana posisi? Saya di Bogor, Pak. Bogor ya. Nah. Iya. Ulangi Bu, keputusannya apa? Saya belum dengar. Keputusan pembelian barang. Pembelian barang? Iya. Oh, pembelian. Sip. Baik. Banyak keputusan yang kita buat yang sederhana-sederhana gitu ya, sampai yang penting begitu ya. Nah, sekarang begini, itu tadi keputusan-keputusan sederhana, misalkan mau makan pagi, kita mau makan. Terus pakai, misalkan ibu-ibu pakai hijab warna apa, begitu kan? Nah, pakai sepatu warna apa, begitu. Terus Pak Ahmad tadi memutuskan mengunjungi mitra yang mana, ya. Sekarang Pak Ahmad saya mau tanya, coba selama ini ya, Pak Ahmad pilih sebuah keputusan yang sangat penting yang dibuat oleh Pak Ahmad. Tadi kan keputusan sederhana itu operasional sehari-hari, mengunjungi mitra mana. Ini saya mau tanya keputusan yang sangat penting yang pernah dibuat oleh Pak Ahmad. Kalau dalam posisi saya kemarin ya ini Pak, sehari-hari apa namanya? Dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari boleh, dalam pekerjaan boleh. Tapi sangat penting. Kalau dalam pekerjaan ini Pak, kemarin kami kena musibah ini Pak, kena musibah kecurian 303 juta Pak di kantor kami. Oh, dibongkar maling. Itu kan dibongkar maling. Nah, ya saya memutuskan karena manajer saya baru, kepala kantor cabang kami baru, ya saya bertanggung jawab. Saya menjadi tameng utama mereka gitu Pak. Itu kan menginikan karir saya istilahnya. Apa namanya? Taruhannya karir saya gitu. Tapi kan saya punya kewajiban melindungi staf saya juga gitu. Jadi keputusannya diganti oleh Pak Ahmad gitu ya? Iya Pak. Nah, oke, keputusan pentingnya nanti oleh Pak Ahmad. Oke, mungkin ada keputusan penting yang lain, memilih istri Pak Ahmad atau yang lain. Dulu kan mungkin ada banyak pilihan itu Pak ya? Iya Pak. Itu kan salah satu keputusan penting ya Pak ya? Penting Pak, penting. Oh, penting. Dulu Pak Ahmad yang pilihannya ada banyak, mungkin ada 10 atau 15, terus memilih yang jadi gitu ya Pak Ahmad ya. Itu keputusan yang penting. Oke, kalau saya tanya Bu Diska, apa keputusan yang sangat penting yang pernah dibuat? Iya Pak. Apa contohnya? Kalau dalam kehidupan saya mungkin ketika udah kerja gitu memutuskan untuk kuliah lagi gitu. Oke, betul. Itu keputusan sangat penting karena terkait. Baik. Nah, saya ambil 2 contoh saja yang sangat penting, yang sederhana. Tadi misalkan memilih makan pagi-pagi mandi apa tidak, memilih misalkan pakai kerudung atau hijab warna apa, itu kan keputusan-keputusan yang sederhana ya. Bahkan kalau misalkan kita naik motor atau naik mobil, kapan ngegas, kapan ngerem, belok kiri, belok kanan, begitu kan keputusan-keputusan yang artinya ada ratusan atau ribuan yang kita butuhkan. Kita sudah lihat, ya kan? Nah, pertanyaannya kalau ada keputusan-keputusan apakah kita ya kan? Bisa jadi keputusan itu memuaskan kita karena hasilnya bagus, begitu sesuai dengan ekspektasi kita, atau kurang sesuai dengan ekspektasi kita, atau sebaliknya. Kan bisa jadi seperti itu, Pak ya? Oke. Baik. Apalagi keputusan-keputusan yang kalau kita kaitkan
dengan organisasi. Ya kan? Kalau keputusan kita misalkan memilih kan pagi, memilih sepatu warna apa, itu kalau terjadi salah dan sebagainya juga kita itu masalahnya masalah pribadi kita saja, begitu ya. Misalkan tidak matching sepatunya dengan baju dan sebagainya, saya kira itu masalah yang keputusan yang walaupun salah mungkin tetapi kecil dampaknya. Tetapi kalau ini terkait dengan suatu organisasi yang harus kita pertanggungjawabkan ke pihak lain, maka hal itu menjadi urgent kita mengkaji keputusan tersebut. Ya kan? Betul nggak Pak Ahmad? Kalau keputusan kita ini terkait dengan banyak orang, seperti Pak Ahmad tadi di kantor, maka mengkaji keputusan itu dengan baik, itu adalah hal yang penting. Betul nggak Pak Ahmad? Iya Pak. Nah, mungkin Pak betul Pak. Memutuskan itu istikharah dulu, salat istikharah, tanya ke orang dulu sana sini, begitu mencari informasi dan sebagainya, akhirnya diputuskanlah oleh Pak Ahmad begini, begitu ya. Atau keputusannya kita bagi-bagi ini untuk menggantinya berapa persen, begitu ya. Bisa juga alternatif itu ya Pak Ahmad. Nah, ya. Dan berikutnya keputusannya adalah terkait dengan itu, selain penggantian adalah bagaimana pengamanan uang di kantor berikutnya ya. Apakah harus taruh di kantor atau langsung store ke bank atau sebagainya. Jadi itu uang cash dari hasil transaksi di hari itu ya Pak Ahmad? Itu uang bantuan sosial tunai yang dari pemerintah itu Pak. Oh, bantuan sosial tunai. Iya. Iya, berarti diincar memang. Ada yang tahu begitu ya. Iya Pak. Di situ ada uangnya. Ya jelaslah tahu karena PT POS ngebagi-bagi uang kan pasti tahu di situ ada uang gitu ya. Nah, kalau di bank nggak berani ngebobol karena keamanannya ketat Pak. Kantor pos kan tidak seketat bank begitu ya, mungkin keamanan ya musibah lah. Jadi itu jadi pelajaran. Baik. Baik Pak. Kita lanjut. Dalam hal keputusan yang penting kita menentukan itu apa sasaran atau tujuannya apa mencapai itu. Kemudian mungkin ada beberapa alternatif yang perlu kita pertimbangkan dan kriteria yang kita gunakan juga ada beberapa kriteria begitu ya. Nah, begitu. Kasih contoh nih Pak Ahmad misalkan Pak Ahmad tentu sekali membeli mobil itu keputusan penting ya dibanding dengan syarat beli mobil ya, betul Pak Ahmad ya? Nah betul. Sekarang ini kita cobain tiga hal. Dalam hal membeli mobil, maka akan diputuskan kan nanti ada beberapa hal ya. Sasarannya dulu, tujuannya. Tujuannya mobil itu digunakan untuk apa? Coba Pak Ahmad, kasih contoh. Pak Ahmad mau beli mobil, tujuannya untuk apa? Transportasi Pak. Transportasi. Untuk transportasi sehari-hari ke kantor atau keperluan-keperluan lain ya, begitu ya? Iya Pak. Oke. Ya, Pak. Transportasi untuk orang yang berapa banyak? Kira-kira rata-rata orang berapa banyak? Maksimum yang Bapak harap. Kalau saya 6 Pak. 6, oke. Berarti 6 Bapak orang. ingin mobil yang bisa mengangkut 6 orang, begitu ya? 6 orang. Oke. Iya Pak. Terus tentu sekali ada banyak alternatif. Ya kan? Coba sebutkan ya, alternatifnya apa saja. Boleh sebutkan merek. Kalau saya karena kampung jauh, jalan rusak, akhirnya butuh mobil yang tinggi Pak. Tinggi. Tuh. Tinggi. Terus besar. Apa misalkan ya? Ya, misalnya itu. Terus jadi, apalagi Pak? Ya, alternatif yang lain. Xenia. Kualitasnya Pak. Nah, bagus. Bukan Maksudnya udah itu kriteria. Saya mau tanya alternatif merek-mereknya dulu. Alternatif mereknya apa aja? Oh iya. Avanza. Itu. Xenia. Terus apa lagi?
Xenia, Innova, Fortuner. Nah, Alphard, Fortuner, Pajero, gitu ya? Iya. Oke, Iya, 5 Pak. saja ya. 5, oke. Nah, itu alternatif, Pak. Nah, dari alternatif itu sekarang kita turunkan kriterianya. Kriteria yang Bapak akan pertimbangkan dalam alternatif itu apa aja? Coba, 1, kriteria apa? Kualitas, Pak. Bagus. Quality. 2. Apa namanya? Muatnya, Pak. Apa namanya? Kapasitas lah ya. Kapasitas. Kapasitas. 2. 3. Nah, 3. mampu di segala medan, Pak. Di jalan. Mampu di segala medan. Kehandalan ya. Handal. Oke. Iya, Pak. Iya. 4. Jadi sudah quality, terus capacity, reliability, handal tadi ya. Satu lagi harga. Harga jadi pertimbangan nggak? Harga. Nah, harga, jadi. Price ya. Harga. Mungkin tambah satu lagi, 5. Kenyamanan. Purna jual perlu pertimbangan nggak? Iya, Pak, pasti. Nah, oke, ada 5 kriteria. Nah, itu Pak. Jadi ini saya menjelaskan Ibu dan Bapak, tadi sasarannya sudah disebutkan bahwa ini untuk mobilitas dan transportasi terutama di daerah yang medannya jalannya tidak terlalu mulus, begitu ya Pak ya. Sehingga keluarlah beberapa alternatif. Tadi 5 alternatif juga keluarnya. Dari 5 alternatif ada 5 kriteria. Nah, gitu ya. Iya, Pak. Baik, minimal untuk membuat keputusan kita mempertimbangkan ini kan kalau keputusannya penting. Tapi kalau Pak Ahmad mau sarapan pagi, perlu nggak dibuat kriteria seperti begini? Tidak, dihitung dulu. Nggak perlu kan? Nggak perlu. Oke. Jadi kalau ini melibatkan sumber daya yang besar, organisasi Pak Ahmad itu dalam rangka untuk memilih pemasok, begitu Pak ya, memilih pemasok salah satu third party-nya lah, begitu ya, pemasoknya dalam hal misalkan ini barang-barang atau dalam hal mendistribusikan apa. Itu kan perlu pertimbangan, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, tentu sekali kriteria-kriteria yang tadi langkah-langkah kita buat ini, 3 hal ini, tujuan, sasaran, kemudian alternatif, dan kriterianya ini, kita itu melakukan suatu proses yang rasional. Sehingga nanti kalau keputusan yang kita buat itu, ya rasional. Ada dasarnya. Begitu. Nah, sekarang begini, Bapak. Pak Ahmad tahu nggak ada contoh keputusan yang irasional, yang tidak masuk akal, tanpa mempertimbangkan tadi tujuannya, alternatifnya, kemudian tanpa ada kriteria, usahanya ini saja. Sehingga orang lain bilang, ini mah nggak masuk akal. Nah, contohnya apa, Pak Ahmad? Contohnya apa, Ahmad? Keputusannya yang tak masuk akal ini. Orang bilang, tak masuk akal lah keputusannya. Yang ini, kalau dalam perusahaan misalnya, pencapaian target yang tinggi, tapi dianggarkan anggarannya sangat rendah Pak untuk pemasarannya. Oke. Itu kan tidak mungkin istilahnya gitu. Kalau kita mau bisnis ya pasti. Oke. Atau begini. Oke, itu bisa juga. Pak Ahmad di kantor ingin ada sebuah keputusan penting atau tadi mau beli mobil untuk diri sendiri ya. Kemudian ya, Pak Ahmad duduk di bawah pohon sambil merenung. Kemudian langsung bilang ke istrinya, beli mobil Pajero. Kok Pajero? Ya, tadi saya lagi termenung di bawah pohon, ada bisikan yang membisikkan ke saya bahwa belilah mobil Pajero. Begitu. Dasarnya apa? Yang ada dasar. Pokoknya ini sudah ada bisikan dari makhluk halus. Ya kan? Nah, itu sebuah contoh. Jadi, kalau ada keputusan-keputusan Bapak di kantor, yang Bapak sebutkan begitu. Ini dari hasil penerawangan saya. Bosnya bilang, tidak usah tanya dasar.
ini sudah dari hasil penerawangan saya, atau ini dari orang pintar yang sudah ngomong ke saya. Nah, itu kita sebut sebagai keputusan yang irasional. Ya keputusan juga, cuman menurut kita irasional dari pandangan kacamata. Begitu ya. Ya, bisa jadi keputusannya benar, cuman prosesnya tidak masuk akal. Begitu ya. Nah, ada juga ini kalau ada orang yang suka beli togel gitu di tempat Pak Aman nggak ada jual togel ya? Nggak ada ya? Sudah online Pak togel. Oh, togel. Ya. Itu nomornya itu gimana itu? Nah, ada juga yang menanyakan ke orang gila, Pak. Ada orang gila kita tanyakan nomor berapa keluar. Nah, nanti orang gila kan mungkin jawab itu, Pak. 375. Nah, kita belilah nomornya 375 itu ya. Itu irasional. Itu ya, Pak. Contoh itu. Oke. Jadi kita di dalam mata kuliah ini memproses keputusannya dengan rasional, bukan yang irasional. Ya, Pak, ini pengantarnya begitu. Jadi, bagaimana Pak kalau yang modelnya begini? Nah, itu di luar teori keputusan. Misalkan bagaimana Pak kalau saya membaca auranya, aura sesuatu kemudian diputuskan, ya itu ilmunya bukan ilmu analisis keputusan. Itu juga ilmu. Cuman itu ilmu memang harus belajar sama orang pintar, gitu ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Sistematika dalam hal keputusan itu jelas, masuk akal, ada tahap-tahapannya. Kemudian diakhiri dengan kesimpulan. Seperti beginilah, Ibu dan Bapak. Ini kalau Pak Ahmad ini dulu dari D3 atau bagaimana ini? D3, Pak. D3 mana? D3 IT, Pak. Teknik Informatika ya? Poltek? Iya, Pak. Nah, ya, angkatan Pak. berapa? Pak Ahmad, angkatan berapa? Angkatan kedua, Pak. Masuknya angkatan berapa? Angkatan kedua. 2001, 2002 berarti? Ya, 2002-an, Pak. Wah, 2002. Nah, waktu 2002 itu saya masih kaprodi ya. Kaprodi D3 Logistik Bisnis. Ya. Wah, 2002. Iya, adiknya hijrah. Sudah lupa, Bapak juga lupa saya juga lupa ke Bapak itu ya. Kalau 2002 ya. Nggak pernah Pernah ngajar, Pak? Nggak pernah ya mungkin ya, karena beda prodi ya. Nggak pernah. Ya, ya. Iya. D3 Teknik Informatika, Bapak ya? Iya, betul, Pak. Pak Rida, kalau nggak salah saya, ketua prodinya dulu. Tidak Huda ya. Nah, oke. Sip, Pak. Nah, Bapak ingat waktu membuat skripsi atau tugas akhir Bapak, itu kan ada introduction, menjelaskan permasalahannya, tujuannya, metodenya yang digunakan. Metodenya juga ada tahap-tahapannya, ada pengumpulan data, ada pemrosesan, analisis, dan kesimpulan. Itu maksudnya metode ilmiah itu ada suatu tahapan-tahapan dalam hal membuat keputusan yang kita sebut sebagai rasional. Artinya apa? Bisa dikaji. Kira-kira ke arah situ juga. Analisis keputusan ini kita akan melakukan hal seperti itu. Oke. Nah, sifat yang perlu kita kaji dengan menggunakan analisis keputusan ini, Ibu dan Bapak ya, jika persoalannya itu yang pertama unik. Unik, begitu ya. Oke. Unik di sini maksudnya persoalan tersebut tidak sehari-hari terjadi, begitu ya. Jadi dia itu antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya dia tidak sama. Ada keunikannya. Itu ciri-ciri yang harus kita pertimbangkan untuk membuat keputusan. Misalkan membeli mobil, tidak setiap hari kan beli mobil itu kan? Nah, ya kan? Iya, Pak. Atau tadi memutuskan mengganti uang itu kan tidak tiap hari. Jadi unik. Unik. Suatu hal yang unik. Sifatnya seperti project unik. Ya. Yang ini, jadi yang saya sebutkan ini adalah bermanfaat. Analisis keputusan akan bermanfaat. Jadi kita punya suatu tools, alat untuk melakukan analisis bermanfaat bila satu persoalannya. Kedua, ada unsur ketidakpastian. Jadi ada probability di situ. Kalau kita putuskan ini,
Mungkin berhasil berapa persen, mungkin tidak berhasil berapa persen. Gitu. Nah, ini ada kemungkinannya. Ya. Nah, jadi kita akan meneliti berapa kemungkinan berhasil, berapa kemungkinan tidak berhasilnya. Gitu ya. Atau misalkan kalau kita lakukan ini, berapa persen bisa memperoleh penjualan, melakukan upaya ini, berapa persen bisa. Jadi kita misalkan ada tiga alternatif ini punya kemungkinan yang berbeda-beda. Jika kita misalkan alokasikan promosi 100 juta, maka kemungkinan akan dapat penjualan sekian. Kalau 150 juta, kemungkinan dapat penjualan sekian. Kalau 200 juta, kemungkinan dapat penjualan sekian. Nah, itu namanya ada unsur ketidakpastian. Ya kan? Unik, ketidakpastian. Ketiga, apa yang kita putuskan nanti, persoalannya ini memang long term. Artinya memberi dampak jangka panjang. Gitu. Kalau kita beli mobil, dampaknya kan tidak, artinya ini dampaknya berdampak untuk sampai beberapa, ya minimal 1 tahun. Begitu ya. 1 tahun. Kalau kita beli mobil atau investasi beli rumah, ini kan dampaknya jangka panjang. Berbeda dengan beli pisang goreng. Ya, Pak. Pak Ahmad, kalau sana ada pisang goreng yang enak nggak, Pak Ahmad? Di Lubuk Ada, Pak. Ada ya. Nah, kalau beli pisang goreng, itu nggak perlu pakai analisis keputusan. Nah, ya nggak? Nah, tapi kalau mau investasi kebun pisang, apakah investasi kebun pisang, kebun durian, kebun mangga, itu perlu pakai analisis keputusan. Kenapa? Karena jangka panjang. Ya Pak Ahmad ya? Iya, Pak. Oke. Dan Ya, yang keempat, terakhir ini, dia itu kompleks. Kompleks itu maksudnya apa Pak Ahmad? Kalau menurut Pak Ahmad, kompleks itu? Melibatkan banyak hal, banyak ini Pak. Ya, melibatkan banyak masalah Pak istilahnya. Oke. Masalahnya itu diganti dengan kata-kata variabel. Jadi melibatkan ada banyak variabel. Begitu kan? Variabel. Jadi ada banyak variabel yang harus dipertimbangkan. Ya, misalkan variabel terkait dengan mutu, terkait dengan harga, terkait dengan macam-macam tadi yang Pak Ahmad sebutkan, sampai ada 10 variabel misalkan ya. Maka ini sudah kompleks. Kalau cuma satu saja, misalkan Pak Ahmad mau beli mobil, batasannya itu cuma satu, yaitu harga. Harganya antara 200 juta atau begini, harganya 250 juta paling mahal. Kan gampang, Pak. Betul nggak? Gampang. Tapi kalau harganya antara 100 sampai 500, kualitasnya begini, kapasitasnya begini, ini begini, macam-macam pertimbangannya. Jadi dia makin kompleks, gitu ya. Nah, kalau ini semua ada, maka ini penting untuk dibuat keputusan. Ya. Kalau Pak Ahmad di sana maghrib jam berapa, Pak? Maghrib jam 6:30 Pak kami. Oh, tenang ya. Di sini saya baru bunyi azan. Azan ya, nggak apa-apa kita. Gitu, Pak. Setelah ini Ibu Bapak ada kuliah lagi nggak? Ada, Pak. Jam? Ada, Jam Pak. 7, Pak. Jam? Jam 7. Jam 7, Jam Pak. 7, Pak. Mata kuliah apa? Dangerous Good, Pak. Ulangi. Sama, Pak. Mata kuliah apa? Dangerous Good, Pak. Dangerous Good. Oke, ya. Berarti kita sampai 6.30 aja ya, Ibu Bapak sekalian ya, biar Ibu Bapak ada waktu untuk sholat dan makan malam dulu ya. Pak Ahmad masih di kantor ya? Baik, Pak. Pak Ahmad masih di kantor? Masih, ini? Pak. Wah. Masih, Pak. Ibu ditinggalin di kantor ya, nggak apa-apa ya? Iya. Oke, lanjut ya, sedikit lagi. Ini bagian terakhir, Ibu Bapak. Secara teorinya bagian terakhir ini. Lebih komplitnya, analisis keputusan akan memiliki efektivitas yang tinggi. Bila persoalannya itu
strategis atau taktis maupun operasional. Efektif itu artinya apa? Kalau kita buat keputusan, kalau kita menggunakan ini bisa mencapai target atau tujuan yang kita ingin tetapkan lebih baik, gitu ya. Maksudnya itu, ya efektif di sini. Nah, selain yang kita sebutkan tadi ada 4 hal tadi, bahwa unik, tak pasti, kompleks, gitu ya, dan juga apa itu tadi jangka jangka panjang ya, jangka panjang. Oke, maka kita lihat di sini bahwa kalau kita kaitkan dengan itu namanya organisasi atau di perusahaan, bahwa keputusan-keputusan itu ada relasinya atau hubungannya dengan tingkat atau hierarki dari suatu organisasi. Begitu ya, Bapak ya. Kalau keputusan operasional, siapa yang memutuskan biasanya? Kalau PT Pos secara keseluruhan, atau enggak usah, di kantor Bapak aja, di kantor Bapak. Kalau keputusan operasional, kasih contoh apa keputusan operasional, Pak, misalkan. Kalau di kami, manajer kami Pak yang mengambil keputusan, manajer saya. Contohnya complaint handling, mereka ada complaint handling, mereka urus tanpa sepengetahuan saya, dari A sampai Z selesai di mereka gitu. Complaint handling ya, oke. Complaint handling, jadi keputusan yang berkaitan dengan handling, gitu ya, handling barang-barang ya. Nah, handling barang-barang. Ya. Contohnya handling barang apa, Pak? Nggak, misalnya barang hilang, rusak, kan ada komplain dari pelanggan, Pak. Nah, itu tugas manajer saya menyelesaikan apakah ganti rugi atau bagaimana gitu. Oke, baik. Contohnya ya. Ya, operasional jangka panjang. Kemudian keputusan taktis. Di atas manajer ada siapa, Pak? Langsung ke saya, Pak, biasanya. Pak, kalau di kami bawah langsung. Manajer ada siapa? Jabatan struktural di bawah manajer ada siapa? Supervisor ada nggak? Ada asisten manajer, Pak. Nah, begitulah. Kalau di kantor Bapak ya. Ada keputusan-keputusan mungkin operasional yang Asman yang memutuskan. Begitu ya. Contoh keputusan apa, Pak? Asman putuskan. Asman ya, Pak. Kalau Asman ada keputusan paling ini apa namanya, dia mengevaluasi staf antarannya misalnya, Pak. Mengevaluasi staf antaran. Jadi dia progres. Oke, boleh. Tadi keputusan yang manajernya yaitu yang taktis tadi ya. Nah, kalau keputusan strategis, contoh Pak Ahmad, contoh memutuskan apa coba di kantor? Kami biasanya saya ini apa yang namanya, karena untuk jangka panjang. Contoh. Jangka panjang. Misalkan di sini contoh ya Pak ya. Kalau pabrik, perluasan kapasitas pabrik, penetapan lokasi pabrik baru atau lokasi airport, pemilihan teknologi atau apa yang berdampak jangka panjang. Contohnya. Kalau saya ini Pak, kalau saya contohnya gini, saya kan ditarget tinggi oleh perusahaan, pendapatannya tinggi Pak targetnya. Nah, untuk menambah itu saya membuka layanan di hari Minggu Pak. Saya putuskan untuk menambah layanan di hari Minggu. Jadi keputusan membuka layanan di hari Minggu ya? Iya Pak. Ya, oke. Jangka panjang. Ada nggak keputusan-keputusan yang sifatnya investasi, Pak? Investasi. Kami paling mengkaji ini, Pak. Kami mengusulkan ke regional, mengkaji potensi wilayah yang belum ada kantor posnya. Kami kaji semuanya untuk diajukan didirikan kantor pos, gitu. Dengan pola sewa, minimal dengan pola sewa dulu, gitu, Pak. Oh, oke. Nah, itu contoh. Itu contoh keputusan yang strategis di samping tadi yang Bapak sebutkan tadi. Oke, itu salah satu contoh perusahaan yang strategis. Nah, Ibu Bapak, itu contohnya tadi. Tentu sekali tadi sudah ada kata-kata Pak Ahmad tadi mengkaji.
Nah, itu kata kuncinya, mengkaji menggunakan analisis keputusan. Begitu ya. Jadi Pak Ahmad sudah praktik dalam hal membuat keputusan. Baik. Nah, Ibu Bapak, itu pengantarnya yang akan kita bahas. Ya. Nah, Ibu Bapak, kita ini sebenarnya yang kuliahnya ada berapa orang yang aktifnya? 7 ya? 1, 2, 3, 4, 5. 8, Pak. 8 ya. Yang nggak masuk nih satu orang Sega ya. Anissa sama Sega ya? Anissa datang enggak? Oh, Anissa datang. Hadir, Pak. ada ya? Hadir ya. Oke. Baik Ibu dan Bapak. Sekarang begini. Ini praktikumnya. Ini berapa orang tadi? 8 ya? 1, 2, 3. 2 orang saja Pak. Berkelompok. 2-2 ya. Berkelompok 2-2. Praktikumnya gini Pak. Ya. Ibu dan Bapak browsing di internet. Oke. Browsing di internet sebuah perusahaan, satu aja. Misalkan perusahaannya Honda, PT Honda, Honda Motor ya. Honda Motor. Honda Motor ini cari apa keputusan yang dibuat CEO. Jadi ini kalau kita bagi, kalau ada 8 orang. 8 orang betul Pak? Total kita ini? Total mahasiswa? 8? 8 orang Pak. 8, Pak. 8. Berarti begini, 8 orang kan bagi 2. Jadi 4 kelompok saja. 4 kelompok. 2 kelompok yang pertama mencari keputusan yang sukses dibuat oleh CEO. Saya kasih contoh gini. Tadi seorang CEO misalkan PT Honda Motor memutuskan untuk mengembangkan produk motor misalkan begini. Motor Matic yang 150 cc untuk menyaingi NMAX umpamanya ya. Nah, ternyata keputusannya untuk memproduksi di Indonesia motor itu sukses atau berhasil, ditunjukkan dengan adanya peningkatan penjualan dan pangsa pasarnya berhasil. Itu contoh keputusan sukses. Dicirikan oleh apa? Tingkat penjualannya meningkat atau brand perusahaan meningkat. Pokoknya hal-hal yang positif. Sehingga dia klaim sebagai sukses. Atau sebaliknya, Ibu dan Bapak mencari sebuah keputusan yang dibuat oleh CEO, namun keputusan itu akhirnya berdampak negatif atau bahasa lainnya fail atau gagal. Begitu ya. Jadi 2 kelompok mencari yang sukses, 2 kelompok mencari yang gagal. Ya, Bapak sekalian ya. Jadi tidak usah semuanya sukses atau semuanya gagal. Jadi ada 2 kelompok, 2 kelompok. Perusahaannya bebas apa saja. Ya. Nah, tapi tidak boleh yang di kantor Ibu dan Bapak, biar ada perspektif yang lainnya. Saya ingin ada perspektif lainnya dari perusahaan orang lain. Begitu ya. Kemudian dibuat file PPT. Ibu dan Bapak, PPT. Halaman depannya cover, nama timnya, judulnya apa. Kemudian buat identifikasi masalahnya. Identifikasi masalah itu ya jelaskan perusahaan ini bergerak dalam bidang apa, kemudian dalam hal menghadapi masalah apa, CEO-nya membuat keputusan ini. Begitu ya. Nah, kemudian tujuannya adalah keputusan ini diharapkan bisa begini-begini. Oke ya. Kemudian sifat dari keputusan ini unik, kenapa? Karena ini ya seperti tadi, ini memang tidak terjadi lagi di masa akan datang atau terulang lagi. Jadi ini dengan keunikan sendiri, operasional. Kemudian ini ada faktor-faktor ketidakpastian. Kalau ini diputuskan begini, maka resikonya bisa begini. Kalau ini begini, resikonya begini. Dan ini memang berdampak jangka panjang. Serta kompleks, yaitu melibatkan berbagai variabel-variabel yang perlu dipertimbangkan. Variabel-variabel ini. Ya. Kemudian, jelaskan bagaimana cara perusahaan ini memutuskan. Entah dia itu langsung diputuskan dari sisinya,
atau ada cara keputusan bagaimana membuatnya, kemudian hasil keputusannya apa, dan dampaknya apa. Ya, tidak usah banyak-banyak, Bapak. 5 slide saja. Dilengkapi kalau ada gambar boleh. Gambar produknya sebagainya sampai kesimpulannya keputusan ini bagaimana dan hasilnya seperti apa. Cantumkan juga referensinya ngambil dari. Ada yang mau tanyakan, Ibu Bapak, tentang tugasnya? Satu kelompok 2 orang saya, Pak. Ya, satu kelompok 2 orang aja. Minggu depan, Ibu dan Bapak presentasikan. 10 menit aja presentasikan. Masing-masing kelompok presentasikan 10 menit. Itu praktikumnya. Ya, masing-masing kelompok presentasikan 10 menit paling lama. Atau 5 menitan lah. 5 menit. Jadi, kalau 4 kelompok 20-an menit. Ya, begitu. Jelas, Bapak? Ada pertanyaan, Pak Ahmad? Cukup, Pak. Cukup ya. Ibu-ibu yang lainnya? Ada pertanyaan? Pak. Bu Anissa, ada pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup ya. Filenya Ibu dan Bapak bisa download dari ini semua? Bisa? Bisa ya? Sudah, Pak, bisa. Berikutnya Bisa, nanti Pak. Ibu dan Bapak tugasnya di-upload di sini. Di praktikum 1. Yang upload 1 orang saja, ketua kelompoknya atau perwakilannya siapa saja lah. Upload nanti di sini. Ya, upload sini 1 saja yang mengupload. Tapi nanti disebutkan judulnya kan. Judul filenya di covernya itu ada anggotanya siapa aja, berdua ya. Berdua di sini. Upload. 1 orang aja. Misalkan Bu Anissa sama Bu Dabira 1 kelompok, yang upload salah 1 aja. Misalnya yang upload Bu Anissa. Nah, cukup. Oke? Jelas Ibu Bapak sekalian? Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik, saya kira demikian saja kuliahnya Ibu Bapak sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Apa itu namanya? Saya doakan semoga semuanya tetap sehat walafiat. Begitu ya. Jaga kondisinya dan selamat untuk ikut kuliah berikutnya ya. Saya tutup. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam.